Bumi Blambangan atau lebih dikenal oleh lapisan masyarakat dengan nama Banyuwangi, menyimpan jejak sejarah panjang yang turut memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu tempat pendidikan Islam tersebut yakni Pondok Pesantren Darussalam atau yang lebih dikenal dengan Pesantren Blok Agung yang berada di Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur. Pondok pesantren tersebut didirikan oleh K.H. Muhtar Syafaet Abdul Ghafur atau yang lebih akrab disapa Mbah Kiai Syafaet. Lalu siapa sebenarnya Kiai Syafaet? Melalui video ini, kita akan mengenal lebih dekat sosok Kiai Syafaet Blok Agung Banyuwangi. Kiai Syafaet lahir di Dusun Sumontoro, Desa Plosolor, Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Kamis 6 Maret 1919. Kiai Syafaet adalah anak keempat dari 8 bersaudara, putra pasangan Kiai Abdul Ghafur dan Nyai Sangkep. Secara berurutan, putra Kiai Abdul Ghafur dan Nyai Sangkep adalah sebagai berikut. Anak pertama yakni Ahmad Salimin, Uminatun yang selanjutnya bernama Haja Fatimah, Usman yang wafat saat masih berusia anak-anak, Muhtar Syafaet, Sampi, Sarminah, Muhammad Musin, dan yang terakhir Kainem. Dari kedelapan bersaudara itu, hanya Mbah Kiai Syafaet yang kemudian benar-benar mendalami ilmu keagamaan dengan mengembara dari pesantren satu ke pesantren lainnya. Dari silsilah jalur ayahnya sebagai berikut, Mbah Kiai Syafaet bin Kiai Abdul Ghafur bin Kiai Shobar Iman bin Sultan Hamengkubuwono III. Sultan Hamengkubuwono III sendiri merupakan keturunan Pangeran Diponegoro, sementara dari garis ibunya sebagai berikut, Kiai Syafaet putra Nyai Sangkep binti Kiai Abdurrahman bin Kiai Abdullah bin Kiai Untung Suropati. Dari silsilah kedua orang tuanya tersebut, jelas bahwa dalam diri Mbah Kiai Syafaet mengalir darah biru sebagai sebutan untuk para keturunan bangsawan. Pengembaraan intelektual ilmu keagamaan Kiai Syafaet telah dimulai sejak kecil. Kiai Syafaet muda telah menunjukkan sikap dan perilaku cinta terhadap ilmu pengetahuan dan berkemauan keras mendalami ilmu keagamaan Islam. Masa kecilnya dihabiskan untuk mempelajari kitab-kitab seperti Sulam Taufik, Sulam Safinah, Tajwid, dan lain-lain. Sementara untuk masa remaja hingga dewasa, Kiai Syafaet muda berguru kepada Kiai Haji Hasan Abdi atau lebih populer disapa Kiai Sangadi di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, beliau kemudian mondok di pesantren Tebu Ireng, Jombang, asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dari Tebu Ireng, Kiai Syafaet kemudian melanjutkan belajar ilmu agama dan mondok di pesantren Minhajut Tulab Sumber Beras, Muncar, Banyuwangi, asuhan Kiai Haji Abdul Manan, kemudian mondok di pesantren Ibrahimi Jalan Genteng Banyuwangi. Pengembaraan intelektual ilmu keagamaan Kiai Syafaet selama dari pesantren ke pesantren tersebut dilaluinya selama 23 tahun. Dari hasil mondok tersebut, beliau memperoleh ilmu nahwu, syaraf, fikih, tafsir Al-Quran, akhlak tasawuf, dan ilmu-ilmu lainnya. Dengan keilmuannya, Kiai Syafaet disebut-sebut sebagai Imam Ghazalinya Tanah Jawa. Beliau sangat mengikuti dan berpegang teguh dalam mengamalkan ajaran tasawuf, utamanya pesan-pesan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Fatihatul Ulum yang ditulis oleh Hujjatul Islam Syaikh Imam Al-Ghazali. Konsep ilmu pengetahuan tersebut beliau praktikkan secara total. Dengan kata lain, konsep landasan berpikir, bersikap dan bertindak Mbah Kiai Syafaet banyak dipengaruhi oleh pemikiran Imam Al-Ghazali. Kiai Syafaet semasa hidupnya mementingkan sekaligus mengamalkan dua hubungan sekaligus, hablum minallah atau hubungan ibadah kepada Allah dan hablum minannaas yakni bergaul dengan masyarakat sekitar. Sebagai contoh, meskipun beliau pemangku pondok pesantren, jika tiba waktunya jaga ronda, maka Mbah Kiai Syafaet juga akan ikut ronda. Beliau juga memberikan keteladanan dalam sholat berjamaah. Ia adalah kiai anti kekerasan sekaligus penyayang binatang. Mbah Kiai Syafaet sangat peka dengan dinamika sosial. Kiai Syafaet adalah kiainya para kiai. Hal tersebut disampaikan K.H. Muhyiddin Abdus Somad dari Pondok Pesantren Nurul Islam Antirogi, Jember yang menyebut bahwa Mbah Kiai Syafaet adalah sosok kiai yang dianugerahi hasyatullah, yaitu kemampuan untuk menyeimbangkan antara ilmu yang dimiliki dengan perbuatan sehari-hari. Selain Imam Al-Ghazali, sosok Kiai Syafaet juga dikenal sebagai seorang patriot karena terlibat langsung sebagai pejuang melawan penjajah kolonial Belanda. Kiai Syafaet dengan kiai-kiai lainnya di Banyuwangi bersama para santri ikut berperan melawan Belanda dan sekutunya. Kiai Syafaet muda menjadi lokomotif para santri di Banyuwangi untuk menggerakkan semangat juang dalam mengusir Belanda dan Jepang. Lepas dari alam penjajahan Belanda dan Jepang, tepatnya pada tahun 1951, Kiai Syafaet mulai merintis berdirinya Pondok Pesantren Darussalam. Setelah melalui perjuangan yang berat, Pondok Pesantren Darussalam akhirnya berkembang dari waktu ke waktu dengan jumlah santrinya yang terus bertambah banyak. Ini tak lepas dari sosok pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Mbah Kiai Syafaet yang menjadi sosok teladan sekaligus panutan umat.
Setelah diumumkan oleh Presiden RI ke-1, Insinyur Soekarno, bahwa Indonesia telah merdeka, kiprah dan perjuangan Mbah Kiai Syafaed tidak pernah surut dan terhenti. Perjuangan beliau lebih kepada mempertahankan, memoles, dan memperbaiki sosial kemasyarakatan. Wujud nyata kiprah dan perjuangan Mbah Kiai Syafaed pasca kemerdekaan di daerah Banyuwangi dan sekitarnya antara lain mendirikan Majelis Musyawarah Pondok Pesantren atau MMPP. Wadah ini adalah menampung aspirasi beberapa pemangku pondok pesantren di daerah Banyuwangi Selatan. MMPP berdiri pada 17 Desember 1964 bertempat di Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab, Kaligoro, Banyuwangi. Selanjutnya, Mbah Kiai Syafaed melawan sekaligus menghadapi Gestapo Partai Komunis Indonesia. Para kiai di Jawa Timur serentak menyingsingkan lengan baju dan menggembleng barisan massa NU dalam rangka berjuang menumpas PKI. Kiprah Mbah Kiai Syafaed selanjutnya adalah menjaga keteladanan ulama dan umara, mengabdikan diri di Nahdlatul Ulama, mendirikan dan mengembangkan madrasah, dan bergiat dalam bahatsul masail dan kajian keagamaan. Sebagai hamba yang tawadu, cerita kelebihan berupa karomah yang dimiliki Kiai Syafaed seakan tak pernah habis, terus bermunculan dari berbagai sumber. Salah satu sumber terpercaya diantaranya datang dari santri beliau yakni Haji Fauzi. Saat itu, Haji Fauzi menemani Kiai Syafaed menunaikan ibadah haji. Haji Fauzi yang saat itu kali pertama menunaikan ibadah haji bertanya kepada gurunya tentang tata cara tawaf yang benar. Kiai Syafaed pun menjelaskan caranya kepada sang murid hingga bisa difahami. Saat proses ibadah, Kiai Syafaed meminta Haji Fauzi merapatkan barisan agar tidak terpisah dengan Kiai Syafaed dan jamaah lainnya. Akan tetapi saat tawaf berlangsung, Haji Fauzi diminta Kiai Syafaed untuk menjaga jarak dengan memberi isyarat melonggarkan yang diperkirakan cukup untuk 2 orang. Hal ini menjadi pertanyaan Haji Fauzi yang tidak berani diungkapkan hingga tawaf selesai. Sepulang tawaf di tempat peristirahatan saat sedang bersantai, dirinya baru memberanikan diri mendekat dan bertanya kepada Kiai Syafaed tentang permintaan beliau yang berbeda-beda pada sebelum dan saat pelaksanaan tawaf. Pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Kiai Syafaed dengan nada yang tenang. Ya karena tadi itu ada Nabi Khidir yang ikut tawaf bersamaku, jadi kamu aku minta memberi tempat yang cukup. Mendapat jawaban ini, Haji Fauzi terdiam tidak mengira. Kisah tersebut tentu mencerminkan bahwa Kiai Syafaed bukan hanya kiai yang sangat dicintai oleh santri dan masyarakat, tetapi juga dicintai oleh Allah. Oleh karena itulah, Kiai Syafaed tidak pernah terlihat susah, selalu tampak bahagia dan tentu juga memberikan kebahagiaan untuk santri dan warga di sekitarnya. Mbah Kiai Syafaed wafat pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2 pagi 2 Februari 1991 di usianya 72 tahun. Ketika itu beliau masih berkhidmat sebagai Rais Syuriah PCNU Banyuwangi dan Ketua MMPP. Mbah Kiai Syafaed dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi.